Saudara-saudari, sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apakah saudara-saudara sudah mengasihi orang lain hari ini? Edisi Embun Pagi di hari Sabtu, 1 Juli 2023, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama saya, Pendeta Agung Butiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung di Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Embun Pagi saat ini adalah pengampunan dosa berdasar dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa, memohon penyertaan dari Tuhan. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus di saat ini, bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kami beristirahat. Saat pagi hari ini Engkau sudah memulihkan kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh sangat setia di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan hari baru bagi kami untuk kembali melakukan aktivitas berupa karya, pekerjaan, dan juga pelayanan kami. Ya Tuhan, saat ini kami bersama akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami semua, agar melalui kebenaran firman-Mu itu, kami boleh belajar dengan baik apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ini. Oleh karena itu, kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap saat. Ampunkan segala dosa yang ada di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah
di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia. Tentu setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Sahabat Petra, ketika kita membaca firman Tuhan ini, sangat jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita perihal pengampunan dosa. Nats firman Tuhan saat ini dari ayat yang ketiga dan 4 yang saya ulangi firman Tuhan, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, rasanya kita akan mengernyitkan kening tanda kita berpikir keras. Mungkinkah mengampuni? Siapa di antara kita yang belum pernah tersakiti atau menjadi korban perlakuan tidak baik dari orang lain? Sekedar olok-olok verbal sudah cukup bagi kita untuk merasakan sakit hati dan menyimpan keparahan di dalam hati. Terbayang dengan jelas masa-masa di mana hati kita terluka karena olok-olok kata-kata verbal yang tidak mengenakkan di dalam hati kita. Seringkali kemudian kita terluka di dalam hidup. Banyak yang menyimpan amarah dan kemudian berujung pada dendam, mendiamkan seseorang yang pernah menyakiti di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang sangat sensitif dengan kata-kata dari orang lain. Kita kemudian merasakan kesulitan untuk membangun relasi. Terkadang adalah hasil dari luka hati yang tersimpan. Saudara, luka hati yang mempengaruhi cara berpikir, membentuk pola perilaku yang cenderung kemudian ingin menyakiti orang lain. Dalam situasi kondisi yang demikian, mungkinkah mengampuni? Mengapa harus mengampuni? Adakah cara lain untuk sembuh selain mengampuni? Injil Lukas mencatat bahwa setiap orang Kristen itu harus wajib mengampuni orang yang telah menyesal atas kesalahannya dan meminta ampun. Jika seseorang berbuat salah dan minta ampun, bahkan sampai 7 kali sehari, maka 7 kali juga harus diampuni. Jika lebih dari 7 kali, Tuhan ingin tetap harus mengampuni lebih dari 7 kali. Angka 7 bukanlah angka harafiah yang harus dipahami sebagai batas pengampunan. Angka tersebut ingin mengajarkan bahwa mengampuni haruslah tanpa batas angka. Tugas berat ini direspon oleh para murid dengan meminta agar Tuhan kemudian berkenan untuk menambahkan atau menguatkan iman mereka, supaya mereka kemudian bisa melakukan tugas yang berat itu. Dan Yesus menjawab, jika iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung. Iman itu juga yang membuat mereka akan dapat terus mengampuni. Sahabat Petra, kebesaran kasih setia Tuhan adalah memberi teladan bahwa pengampunan
selayaknya diberikan tanpa batas. Tentu kita berpikir bahwa hal ini seperti sesuatu yang mustahil. Terus disakiti dan terus mengampuni. Dan ini memang tugas yang sangat berat kok. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dan terus-menerus mengasihi. Seolah-olah membiarkan diri untuk terus disakiti. Tetapi inilah yang memang diminta oleh Tuhan untuk kita jalankan. Jika dalam doa saya dan saudara-saudara memohon pengampunan dari Tuhan, maka seharusnya kita hidup sebagai sang pendoa menjadi jawaban dengan cara melakukan tindakan pengampunan kita itu kepada sesama kita. Bahkan ditegaskan ulang, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pertanyaan besarnya, mungkinkah kita mengampuni sementara hati kita terluka? Jawabannya, mungkin dan bisa jika memilih mengampuni. Mengapa? Ya, sebagai orang Kristen kita sudah sangat belajar bagaimana Yesus itu memberikan keteladanan atas kehidupan kita. Di kayu salib ia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka itu tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan kita hidup hari ini juga karena pengampunan yang berasal dari Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Sahabat Petra, pengalaman diampuni oleh Tuhan akan menjadi dasar bagi seseorang untuk mengampuni sesamanya apapun juga kesalahan dan kejahatan. Jika ada luka hati, pilihlah untuk mengampuni. Jika ada sakit hati, pilihlah untuk mengampuni. Jika ada dendam dan kemarahan, pilihlah untuk mengampuni. Hanya dengan pengampunan, luka akan menjadi sembuh, sebab pengampunan itu membebaskan kita. Mungkin di antara saudara-saudara dan saya pernah mendengar lagu rohani Kristen 77 kali. Lagu ini begitu sangat indah, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengampuni. Syairnya kira-kira demikian, "Tuhan, sampai berapa kali ku harus mengampuni saudaraku apabila dia menyakiti atau berbuat dosa kepadaku? Apakah sampai 7 kali? Seperti yang dipertanyakan Petrus, dan kemudian Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya, pengampunan adalah tak henti-henti seperti Bapa di surga mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan ini, mari kita kembali berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu karena ketika kami hendak melangkahkan kaki kami di hari ini, firman-Mu mengajarkan kepada kami tentang pengampunan, dan itulah yang menjadi panggilan atas kehidupan kami setiap orang percaya kepadamu. Sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kami, ketika Yesus Kristus disalib, Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah dasar iman bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kepada kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari ini.
Berkatilah Radio Petra yang selama ini selalu menemani kami. Tuhan akan berkati direksi beserta dengan karyawannya sehingga dapat melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Demikian juga para pendengar Radio Petra dimanapun mereka berada. Kami persembahkan seluruh hidup kami di hari ini di dalam penyertaan dan juga anugerah Tuhan. Inilah Tuhan, doa kami kepadamu yang kami naikkan di dalam Kristus Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini, di hari Sabtu 1 Juli 2023. Kiranya firman Tuhan ini memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Agung Butiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung di Minggir Sleman, Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.